Penanganan dan pengolahan sampah di Kabupaten Lampung Barat masih menjadi persoalan serius yang harus dihadapi bersama. Sebab kebiasaan masyarakat di wilayah setempat dalam membuang sampah sembarangan masih marak terjadi. Meski berturut-turut sebanyak 5 kali telah meraih Piagam Adipura atau penghargaan bagi kabupaten atau kota yang dianggap berhasil dalam kebersihan serta pengolahan lingkungan, ternyata kondisinya bertolak belakang dengan fakta yang ada. Hal ini dibuktikan karena masih banyaknya tumpukan sampah yang dibuang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab secara sembarangan. Seperti yang terjadi di Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Sukau, masih banyak ditemukan tumpukan sampah yang berada tidak pada tempatnya, melainkan hanya dibuang di tepi jalan, di jurang, dan mirisnya lagi dibuang ke sungai. Kondisi ini tentu tidak mencerminkan atas peraihan penghargaan Adipura yang diberikan oleh KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup setempat menjelaskan, persoalan masyarakat membuang sampah sembarangan yang masih marak terjadi disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya fasilitas tong sampah di setiap rumah, tempat pembuangan sementara yang belum tersedia di semua desa, serta jumlah armada pengangkutan yang sangat terbatas. Menurutnya, upaya melengkapi fasilitas dalam penanganan sampah belum bisa dilakukan tahun ini, karena anggaran yang tersedia jauh dari cukup. Buang sampah sembarangan itu kena denda kurungan 3 bulan misalnya. Nah, tapi kalau diganti dengan uang itu 50 juta. Itu pun kalau diterapkan betul. Kadang masyarakat ya mau ngomong apa, tapi kan kita juga bisa nyalahkan masyarakat. Masyarakat itu sebenarnya pengen buang sampah itu, tapi kan fasilitas yang kita tempatkan siapkan nggak ada. Memang harus siapkan dulu tempatnya supaya masyarakat juga enak. Kita memberikan edukasi tentang kebersihan untuk menangani sampah. Belum semua ya di Lampung Barat ini masyarakat punya tong di masing-masing rumah. Ya, belum semua. Itu apa kendalanya? Ya, satu, keterbatasan dana kita. Sudah hampir 3 tahun terakhir kita tidak ada pengadaan tong sampah. Hanya ada beberapa pemberian dari CSR, dari beberapa dari baik itu Bank Lampung maupun dari pengusaha yang berikan bantuan tong sampah. Sebenarnya pelanggan kita ini sudah hampir 1.000 lebih loh. Iya. Ya, untuk mendapatkan PAD sendiri juga kita kadang dituntut untuk mendapatkan PAD. PAD kita lebih kurang 90 jutaan kan. Dari sampah? Iya, dari sampah. Ya. Persoalan sampah yang terjadi di Kabupaten Literasi ini pun mendapat tanggapan dari pemerintah lingkungan. Agus Rianto menyampaikan, penyelesaian permasalahan sampah harus dimulai dari kesadaran masyarakatnya terlebih dahulu. Dalam hal ini, pesan tentang bahayanya tumpukan sampah di areal yang bukan tempatnya harus tersampaikan secara utuh. Pria kelulusan Magister ITB atau Institut Teknologi Bandung jurusan Teknik Lingkungan ini juga menjelaskan, penanganan sampah tidak selalu harus mengandalkan APBD, melainkan dapat dilakukan secara mandiri dengan terobosan-terobosan baru yang mampu dilakukan masyarakat itu sendiri. Kapasitas institusi layanan persampahan kita belum mampu untuk mencakup wilayah dan jumlah timbulan dan volume timbulan yang sekian banyak itu gitu. Karena apa? Saat ini harus kita akui bahwa kekuatan institusi layanan persampahan kita itu masih sangat tergantung dari alokasi dana dari APBD. Jadi kinerjanya otomatis kan berbanding lurus dengan alokasi dana APBD. Sementara yang ideal harusnya institusi layanan persampahan itu mestinya bisa dikelola secara mandiri atau self-sustaining. Artinya mereka mengelola sampah, tetapi dengan pengelolaan itu mereka bisa tumbuh dan berkembang secara mandiri. Nah, untuk itu syaratnya apa? Pengelolaan itu harus cost recovery. Berapa biaya yang dikeluarkan? Minimal itulah biaya yang masuk dari pengelolaan sampah itu gitu. Cost recovery itu prinsip utama gitu. Saat ini yang diperlukan itu memang adalah terobosan di mana setiap individu atau rumah tangga seyogyanya idealnya itu punya peran, punya kontribusi dalam hal pengurangan sampah, pengurangan dan daur ulang gitu. Contohnya begini. Sederhana saja. Sampah-sampah organik seperti sisa masakan dan sampah-sampah dari dapur itu kan sebenarnya bisa dikelola secara mandiri di rumah untuk menjadi kompos
Ini sederhana, tekniknya juga sederhana. Komposter sederhana bisa dibuat, misalnya dari kaleng bekas cat gitu, itu bisa dibuat. Dan itu saya pernah mencoba, sudah 6 bulan nggak penuh-penuh. Sampah dari sampah dapur saya coba saya masukkan nggak penuh-penuh gitu. Artinya kalau semua rumah tangga menerapkan seperti itu, ada banyak proporsi sampah yang bisa dikelola langsung dari timbulannya gitu kan. Kemudian untuk sampah yang daur ulang bisa aja kita sediakan wadah khusus yang ketika teman-teman kita pemulung datang mereka sudah nggak kesulitan lagi untuk milah. Itu kan kalau itu bisa diterapkan secara masif, itu daya ungkitnya besar untuk mengurangi timbulan maupun beban manajemen pengelolaan sampah tadi gitu. Dari Lampung Barat, Eki Ngantung, LDS TV mengabarkan.